Bayangkan seorang pria muda bernama Ardi. Setiap pagi, sebelum sempat mencuci muka, tangannya sudah meraih smartphone. Lain dari memeriksa notifikasi WhatsApp, membaca email kerja, hingga membuka media sosial, layar ponsel adalah hal pertama yang ia lihat setiap harinya. Siang hari di kantor, matanya terus terpaku pada layar komputer dan ponsel secara bergantian. Malam tiba, bukannya beristirahat, ia kembali menghabiskan waktu berjam-jam menonton video dan bermain game online. Dari luar, Ardi terlihat normal. Ia masih bisa bekerja, masih bersosialisasi, bahkan masih bercanda dengan teman-temannya. Namun beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan perubahan yang mengganggu. Ia cepat lelah meski hanya duduk seharian. Tidurnya tidak nyenyak, sering terbangun tengah malam. Lebih parah lagi, gairahnya menurun drastis. Ia kehilangan semangat, baik di kantor maupun di rumah bersama istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Vitalitas bersama saya Dr. Aulia Harsha, spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun menangani kesehatan reproduksi pria. Malam ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan modern. Bagaimana smartphone diam-diam bisa merusak vitalitas pria. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak sahabat kita yang tercerahkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup di era digital. Sahabat, mari kita lihat lebih dalam bagaimana smartphone memengaruhi vitalitas. Banyak orang mengira ponsel hanyalah alat komunikasi. Namun faktanya, penggunaannya yang berlebihan bisa menimbulkan dampak serius pada hormon pria. Layar smartphone memancarkan cahaya biru yang menipu otak seolah masih siang hari. Akibatnya, hormon melatonin yang seharusnya meningkat menjelang malam menjadi terhambat. Padahal, melatonin adalah kunci tidur nyenyak. Jika tidur terganggu, hormon testosteron yang diproduksi saat tidur malam otomatis ikut menurun. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur 5 malam saja bisa menurunkan testosteron hingga 15%. Selain itu, smartphone membuat kita lebih jarang bergerak. Duduk berjam-jam menatap layar tanpa aktivitas fisik menyebabkan sirkulasi darah tidak lancar, termasuk ke organ vital. Ereksi yang kuat membutuhkan aliran darah yang baik, dan gaya hidup sedentari karena smartphone adalah penghalang utama. Belum cukup sampai di situ, stres digital juga menjadi masalah. Notifikasi yang tiada henti, tekanan media sosial, hingga kecanduan informasi membuat kortisol meningkat. Dan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kortisol adalah hormon stres yang menekan testosteron. Jadi kombinasi cahaya biru, kurang tidur, malas bergerak, dan stres digital adalah paket lengkap penghancur vitalitas pria. Saya ingin berbagi cerita tentang seorang pasien, sebut saja namanya Bayu, 29 tahun. Ia datang dengan keluhan yang membuatnya sangat malu. Dok, saya masih muda, tapi saya merasa sudah tidak bertenaga lagi. Bahkan bersama istri, saya tidak bisa bertahan lama, katanya sambil menundukkan kepala. Setelah pemeriksaan, kondisi fisiknya sehat. Tidak ada penyakit kronis, tekanan darah normal, jantung juga baik. Namun ketika saya menanyakan gaya hidupnya, jawabannya mengejutkan. Bayu menghabiskan lebih dari 8 jam sehari menatap layar smartphone. Ia bekerja lewat ponsel, bermain game, menonton video, hingga larut malam. Tidurnya rata-rata hanya 4 jam sehari. Hasil tes laboratorium menunjukkan kadar testosteron Bayu lebih rendah daripada pria seusianya. Saya memberinya program sederhana. Batasi penggunaan smartphone maksimal 4 jam per hari. Matikan ponsel 1 jam sebelum tidur. Lakukan olahraga ringan 3 kali seminggu. Dan tidur minimal 7 jam. 3 bulan kemudian, Bayu kembali dengan wajah cerah. Ia bercerita bahwa gairahnya pulih, stamina meningkat, dan ia merasa kembali percaya diri. Kisah Bayu memberi pesan penting. Smartphone bukan sekadar perangkat,
tetapi bila disalahgunakan bisa menjadi racun bagi vitalitas pria. Sahabatku, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu kalau smartphone sudah mulai mengganggu vitalitas? Ada beberapa gejala yang perlu Anda waspadai. Pertama, gangguan tidur. Anda merasa susah tidur, sering terbangun, atau tidur kurang nyenyak meskipun tubuh sudah lelah. Kedua, mata lelah, pandangan buram, mata kering, atau sering sakit kepala setelah lama menatap layar. Ketiga, penurunan gairah seksual. Anda merasa tidak seantusias dulu meski usia masih muda. Keempat, tingkat stres meningkat. Notifikasi, berita negatif, dan tekanan media sosial membuat Anda mudah cemas atau marah tanpa sebab. Kelima, kurang bergerak. Smartphone membuat kita betah duduk lama, bahkan lupa melakukan aktivitas fisik. Hasilnya, tubuh makin letih dan aliran darah tidak optimal. Jika Anda mengalami 3 atau lebih dari tanda-tanda ini, besar kemungkinan smartphone sudah merusak pola hidup dan mengganggu vitalitas Anda. Jangan menunggu sampai terlambat. Tubuh sudah memberi sinyal, saatnya kita mendengarkan. Sekarang mari kita bahas solusinya. Mengatasi masalah ini bukan berarti Anda harus hidup tanpa smartphone. Kuncinya adalah mengendalikan, bukan dikendalikan. Pertama, buat batas waktu layar. Gunakan fitur screen time atau digital well-being untuk memantau dan membatasi penggunaan. Kedua, hindari ponsel 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan aktivitas lain seperti membaca buku, berzikir, atau berbicara dengan keluarga. Ketiga, aktif bergerak setiap 30 menit. Jangan biarkan tubuh diam terlalu lama. Berdiri, lakukan peregangan, atau sekadar berjalan ke dapur untuk minum air putih. Keempat, matikan notifikasi yang tidak penting. Pilih mana yang benar-benar prioritas. Dengan begitu, Anda bisa mengurangi stres digital. Kelima, gunakan mode malam atau filter cahaya biru. Fitur ini membantu mengurangi gangguan tidur akibat paparan cahaya layar. Dan yang tidak kalah penting, jaga konsistensi tidur. Tidur yang cukup adalah pondasi utama produksi hormon testosteron. Langkah kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan memberikan perubahan besar. Ingat sahabatku, vitalitas tidak hilang dalam sehari dan ia juga tidak akan pulih dalam semalam. Dibutuhkan disiplin dan kesabaran untuk mengembalikannya. Sebelum kita menutup pembahasan, saya ingin menanamkan satu mindset penting. Smartphone adalah alat yang diciptakan untuk membantu kehidupan kita. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tanpa sadar menjadikannya tuan yang menguasai hidup kita. Berapa kali Anda menunda tidur hanya karena ingin menonton satu video lagi? Berapa kali Anda menunda olahraga hanya karena sibuk scrolling media sosial? Setiap pilihan kecil ini, bila dilakukan terus, perlahan merusak tubuh, pikiran, dan vitalitas Anda. Sahabatku, mari kita ubah cara pandang. Anggaplah smartphone sebagai pisau. Ia bisa membantu Anda memasak makanan lezat, tapi bisa juga melukai Anda jika digunakan tanpa kontrol. Gunakan smartphone secukupnya, dengan tujuan yang jelas. Sisihkan waktu untuk tubuh, pikiran, dan keluarga Anda. Dengan begitu, vitalitas tetap terjaga, dan Anda bisa meraih kualitas hidup yang lebih baik. Sahabat, kita hidup di zaman di mana smartphone sudah menjadi bagian dari diri kita. Ia memudahkan pekerjaan, membuka pintu informasi, dan menghubungkan kita dengan orang-orang terdekat. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, layar kecil itu bisa merampas sesuatu yang paling berharga dari seorang pria. Vitalitas. Ingatlah, vitalitas bukan hanya soal stamina di ranjang. Vitalitas adalah energi, gairah, semangat, dan rasa percaya diri yang Anda bawa setiap hari. Ketika tubuh bertenaga, hormon seimbang, dan pikiran tenang, maka Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mulailah dari langkah kecil. Kurangi screen time,
tidur lebih teratur, dan beri tubuh ruang untuk beristirahat. Jangan biarkan smartphone yang mengendalikan hidup Anda, tapi jadilah tuan atas teknologi. Dengan begitu, Anda bisa menikmati manfaatnya tanpa kehilangan kesehatan dan vitalitas Anda. Terima kasih telah bersama saya, Dr. Aulia Harsya dalam podcast Vitalitas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan like, bagikan kepada sahabat atau keluarga Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya kepada Anda. Berapa lama waktu yang biasanya Anda habiskan menatap smartphone setiap hari? Apakah menurut Anda itu sudah terlalu banyak? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena saya ingin tahu pengalaman sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.